Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Misteri Kematian Susi. Cerita yang ditulis oleh Mas Hupe. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. Setelah selesai mengatur strategi, kami bertiga berangkat menuju pasar untuk membeli buah. Akhirnya semua persiapan selesai. Parsel-parsel buah telah tersusun rapi. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Kami memutuskan untuk mandi dan bersiap-siap nongkrong di tempat biasa. Selesai maghrib kami berangkat menuju jogging track. Namun saat di perjalanan, terdengar suara motor gebar-gebar knalpotnya yang cempreng. Aku pun menengok ke arah suara motor tersebut. Ternyata Kiron yang sedang menaiki motor Satria R milik kakaknya. "Woi, pada mau kemana? Aku ikut dong," katanya. "Eleh, kepo. Kalau mau ikut ya ayo," kataku. Sesampainya di tujuan kami langsung memarkir motor dan memesan roti bakar dan minuman. Hari ini kami habiskan dengan nongkrong dan mengobrol serta bercanda. Setelah puas ngopi dan bersenda gurau, kami kembali menuju rumah Teddy, kemudian tidur. Keesokan harinya kami memulai pencarian sang pelaku. Aku memulai dari guru bahasa Inggrisku yang killer. Tak lupa aku ajak sosok hantu Susi untuk ikut. Sesampainya di rumah beliau, aku dan dua sahabatku langsung mengetuk pintu. "Permisi, tok tok. Permisi," teriakku. "Iya, sebentar," terdengar jawaban di dalam. Klek. Suara pintu dibuka dari dalam. "Oh, kamu. Ada apa rame-rame kesini?" kata guruku. Ini Pak, saya mau minta remedi," kataku. "Oh, udah nggak usah remedi. Belikan saja Bapak ikan patin 3 kilo. Nanti Bapak kasih nilai bagus," katanya to the point. Asem, alamat diporotin nih, batinku. Iya, kalau begitu ini untuk Bapak. Nanti saya belikan ikan patinnya Pak," kataku sambil memberi parsel buah. "Nah begitu, sini masuk dulu, saya ambilkan minum," katanya sambil menerima buah tersebut. Dasar guru sableng, giliran dikasih bingkisan baru disuruh masuk. Kembali aku membatin kesal. Saat guruku membuatkan minum, sengaja aku memanggil Susi dan membuat udara menjadi panas. Aku berniat agar guruku ini kegerahan dan membuka baju. Saat guruku datang membawa minum, betapa terkejutnya aku dengan apa yang dikatakan guruku. "Nak, Bapak tahu kamu itu bisa berhubungan dengan hantu. Tapi kenapa kamu membawanya ke rumah Bapak? Siapa hantu perempuan itu? Sebenarnya apa yang kalian rencanakan?" kata guruku. Dek, rasanya jantungku berhenti mendengar ucapannya. Bapak bisa lihat?" tanyaku. "Bapak ini juga kejawen sama sepertimu, jadi nggak usah heran. Bapak juga tahu siapa kamu. Makanya, Bapak selalu diam saat kamu berulah di sekolah," jelas beliau sambil tertawa. Pantas saja. Teman-teman selalu memanggil guru bahasa Inggrisku ini killer. Tapi kenapa dia selalu baik padaku? Ternyata ini alasannya, pikirku. Oke, karena Bapak bisa melihat sosok Susi ini, mungkin Bapak bisa membantu saya, kataku. "Memang ada apa sebenarnya?" tanya beliau. "Jadi Susi ini adalah korban kejahatan salah satu guru di sekolah kita, Pak. Aku sedang membantu mencari pelakunya sekarang ini. Ciri-cirinya ada luka bekas sayatan di punggungnya. Untuk lebih jelasnya Bapak tanya saja kepada sosok ini," jelasku. "Susi, apa beliau pelakunya? Kalau bukan mungkin beliau bisa membantu. Coba kamu tunjukkan tragedi itu pada beliau. Sama saat kamu menunjukkannya padaku," kataku pada sosok Susi. Susi hanya menggeleng kemudian memegang kepala guruku yang botak di tengah dan rambutnya hanya di samping itu. Kulihat guruku hanya manggut-manggut saja
sedangkan Sinyo dan Teddy cuma plonga-plongo sambil minum es sirup dan merokok. Baik, Bapak sudah paham. Bapak akan membantu kalian mencari pelakunya. Bapak minta nomor HP kamu. Nanti kalau ada info, Bapak telepon kamu. Terima kasih banyak, Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu, kataku. Ya sudah, hati-hati ya. Semoga lekas diberikan petunjuk, kata beliau. Aku berjalan dan tidak lupa mencium tangannya. Namun saat aku akan menuju motor, aku kembali masuk ke dalam rumah guruku. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Tanya beliau. Enggak Pak, haus, minum dulu, sayang sirupnya. Hehe, kataku cengengesan. Seketika kepalaku dicitak. Aku hanya meringis saja. Dasar kamu ini. Ya sudah sana, jangan lupa ikan patinnya. Kembali beliau mengingatkan. Aku hanya manggut-manggut saja dan langsung menuju motorku. Kami berniat kembali ke rumah Teddy untuk melepas lelah. Matahari pun bersinar sangat terik hari ini. Sus, maaf ya, hari ini belum ketemu pelakunya. Tapi setidaknya bertambah satu orang yang akan membantu kita, kataku pada Susi yang terbaring di sebelah motorku. Iya, tidak apa-apa mas, katanya. Lah, ini setan udah lancar ngomongnya. Habis semedi di gua mana nih Susi? Batinku. Sesampainya di rumah Teddy, entah siapa yang memulai. Tiba-tiba kami sepakat duduk-duduk di pinggir kolam renang. Lalu tanpa aba-aba, aku mendorong mereka ke dalam kolam. Seketika mereka tercemplung. Woi, Kirik, awas ya kamu Pe, teriak Sinyo yang basah kuyup. Hahaha, enak kan, seger, teriakku. Tanpa aku sadari tadi menarik kakiku dan membuatku tercemplung. Hahaha, kapok, syukurin, teriak mereka. Akhirnya siang itu kami berkumpul di rumah Teddy sambil berenang dan bermain air. Pada malam hari tiba-tiba Kiron datang ke rumah Teddy untuk mentraktir kami. Woi, ngopi nggak? Lagi banyak duit nih, aku traktir deh, katanya sambil mengipas-ngipas uang 500.000. Buh, boleh? Dapat dari mana tuh? Kataku. Duit jualan item game online. Udah yuk ngopi-ngopi sambil makan gorengan atau apa kek? Jangan kayak orang susah di rumah mulu, katanya. Boleh lah kalau duit halal, jawabku. Aku menengok ke arah Sinyo dan Teddy, lalu mengedipkan sebelah mataku. Mereka mengangguk seakan tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Saat berangkat, Kiron menyempatkan diri berhenti di sebuah minimarket, entah apa yang ingin dia beli. Kami menunggu di depan minimarket tersebut sambil berbisik-bisik ria. Pe, Kiron dapat uang dari mana tuh? Tanya Teddy. Menekete, katanya jual item game online, jawabku sambil mengangkat kedua bahuku. Alah, sejak kapan diajak main game online? Disuruh jadi healer aja klemer, potong Sinyo. Saat sedang berbisik-bisik, yang diomongin keluar dari minimarket, lalu memberi kami masing-masing sebungkus rokok. Nih, biar nggak asem, katanya. Weh, apa ini Ron? Alah, slow aja, kalau rokok kita bisa beli sendiri. Rapat-rapat aja, kataku. Alah, santai, sekali-kali, jawabnya. Tentu saja membeli 3 bungkus rokok ini tidak murah. Rokok kami lumayan soalnya. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Setelah sampai, Kiron langsung kembali bergaya. Sana pesan, ambil gorengan sepuasnya. Jangan lupa dihitung, nanti lupa lagi ngambilnya berapa, katanya dengan nada sedikit keras. Tentu saja pengunjung yang lain langsung melihatnya, karena tempat ini memang selalu ramai saat malam. Aduh, gayamu Ron. Modal pas-pasan gayanya selangit. Biar apa sih? Batinku. Aku, Sinyo, dan Teddy hanya tersenyum kecut melihat tingkah Kiron. Kami merasa diperlakukan di depan orang banyak, layaknya benalu yang menempel padanya. Karena merasa kesal melihat gayanya, langsung saja aku memesan yang mahal-mahal. Mas, aku pesan susu soda gelas besar, terus roti bakar, kentang goreng, jagung bakar, sosis, pentol bakar, bisa mie, kataku memesan banyak makanan. Sama mas,
kata Sinyo dan Teddy. Oke, tunggu ya Mas P. Itu syarat tikar satu lagi, biar cukup tempatnya, kata mas-mas pencatat pesanan. Iya, karena kami langganan nongkrong di situ, jadi si penjual sudah hafal. Woi gendeng, makanan segitu banyak buat apa? Protes Kiron. Kalau nggak habis tinggal bungkus buat nanti di rumah Teddy, kamu kan bos. Jawabku dengan nada penekanan dan sedikit keras pada kata bos. Kiron mulai ragu dan menelan ludahnya. Pesanan datang, 2 tikar yang kami jadikan 1 terisi penuh. Pembeli yang lain langsung melihat kami berempat. Setelah selesai nongkrong yang ujung-ujungnya makanan yang termakan hanya roti bakar dan jagung bakar, serta yang lainnya dibungkus. Kami meminta bon pembayaran. Wih, mas bro, minta bon dong, teriakku. Tak berselang lama, mas-mas penjual pun datang membawa bon yang harus kami bayar. Susu soda gelas besar, 25.000 kali 3, 75.000. Roti bakar 15.000 kali 3, 45.000. Kentang goreng 10.000 kali 3, 30.000. Jagung bakar 15.000 kali 3, 45.000. Sosis 5.000 kali 3, 15.000. Pentol bakar 5.000 kali 3, 15.000. Bisa mie 8.000 kali 3, 24.000. Total 249.000. Kurang lebih seperti itu tulisan pada bon pembayaran yang aku pegang. Woi, bayar turun 250.000 tuh totalnya, kataku. Mana coba lihat, katanya. Aku pun memberikan bon pembayaran pada Kiron. Mampus kau anak muda, batinku. Dengan berat hati akhirnya Kiron membayar semuanya. Akhirnya kami pulang menuju rumah Teddy. Sampai di kamar kulihat wajah Kiron ditekuk seperti cucian kotor. Kenapa kamu Ron? Muka ditekuk begitu, kayak kantong plastik bekas gorengan, kataku. Kalian tuh pesen gak kira-kira? Masa uang 500.000 sisa cuma 185.000? Katanya ngambek. Loh, katanya bos, masa bayarin segitu aja ngeluh? Timbal Teddy. Makanya jadi orang jangan kebanyakan gaya Ron. Kamu tahu, kita tadi jengkel melihatin kamu yang sok. Pakai ngomong kencang suruh mesen, biar apa? Biar dikira wah gitu, tambah Sinyo. Kiron hanya tertunduk saja mendengar ocehan kami. Udah Ron, jujur saja, itu uang dari mana? Aku gak percaya kalau kamu jual item game. Sejak kapan kamu punya item bagus untuk dijual? Keluarin modal dikit aja gak mau, selidikku. Itu uang sisa SPP yang harus aku bayar pas masuk sekolah, Pe, katanya sambil tertunduk. Benarkah? Dasar bocah, uang SPP dipakai buat gaya-gayaan. Orang tuamu tuh nyari duit susah payah biar kamu sekolah yang tinggi, biar gak dihina orang. Anaknya malah kayak gini, nasihatku sambil menoyor-noyor kepala Kiron. Kalau gak suka aku gini, udah sana nyari temen lain Ron. Aku gak punya temen yang kelakuannya kayak kamu gini, tambahku. Maaf Pe, maaf, janji gak aku ulangin lagi, katanya masih dengan menunduk. Kudiamkan saja Kiron yang tertunduk merasa bersalah. Aku yang masih kesal dengan tingkah Kiron memutuskan merokok di depan teras lantai 2 rumah Teddy. Saat emosiku mulai sedikit menurun, terdengar suara telepon dari handphoneku. Kulihat pada layar tertera nama guru bahasa Inggrisku di situ. Halo, Spada, kataku. Spada, kata guruku. Maaf Pak, bercanda. Ada apa ya Pak? Malam-malam telepon, sambungku. Bapak tadi tanya guru yang mengetes fisik dan kesehatan saat penerimaan guru di sekolah. Namanya Pak Rahmat. Dia bilang saat mengecek tubuh para calon guru laki-laki, ada seseorang guru yang memang memiliki luka sayat pada punggungnya, kata beliau. Yang bener Pak. Terus siapa orangnya? Ayo bilang siapa Pak, kataku antusias. Sabar nak, sabar, kata guruku. Sabar. Ah, kelamaan Pak, jawabku. Kok kamu yang galak? Saya ini gurumu loh, mau nilainya jelek, ancam guruku.
Iya maaf Pak, ilaf. Jadi bagaimana Pak ceritanya? Kembali aku bertanya. Besok kamu ke rumah Bapak bersama temanmu dan hantu gadis itu. Besok Bapak ceritakan dan Bapak punya strategi untuk kalian. Tidak enak kalau menjelaskan lewat telepon. Jelas guruku. Oh begitu, baik Pak, besok saya ke sana bersama teman-teman saya, jawabku. Ya sudah kalau begitu, jangan lupa sekalian ikan patinnya, kata guruku. Iya bawel, jawabku langsung mematikan telepon. Syukurlah ada sebuah titik terang dari masalah ini, batinku. Aku pun masuk kembali ke dalam kamar. Terlihat Sinyo dan Teddy sibuk bermain game, sedangkan Kiron masih tertunduk. Nyok, Ted, kasih 100-100 tuh Kiron, kataku sambil memberikan selembar uang 100.000. Sinyo dan Teddy pun memberikan uang masing-masing 100.000. Dah turun, awas diulangi lagi, gak bakal aku nolongin kamu lagi, kataku. Iya makasih ya Pek, Nyok, Ted, kata Kiron. Iya, jawab kami bertiga. Nyok, Ted, buruan tidur. Besok kita balik ke rumah guru bahasa Inggrisku. Ada sebuah titik terang untuk masalah Susi. Besok dijelaskan sama guruku, kataku. Iya, molor dulu aja Pek. Tanggung satu game, kata Teddy. Ya sudah, aku duluan ya, kataku sambil merebahkan badan di kasur. Keesokan harinya aku bersama Sinyo dan Teddy berangkat menuju rumah guru bahasa Inggrisku. Tak lupa kami mampir ke pasar untuk membeli ikan patin pesanannya. Dengan sedikit tawar-menawar, akhirnya aku dapat ikan patin itu dengan harga 75.000. Sesampainya di rumah guruku, kami langsung disambut oleh beliau. Nah, ini yang ditunggu-tunggu datang juga, kata beliau saat kami memarkirkan motor. Aku pun langsung menghampiri beliau dan mencium tangannya. Ayo masuk dulu, sini ikannya biar dimasak istri saya, katanya. Kami pun masuk dan memberikan ikan pesanan beliau ini. Kemudian beliau menawari kami minum dan membawanya ikannya ke dapur. Tak berselang lama guruku datang dengan membawa 4 cangkir kopi, lalu duduk tepat di depan kami. Jadi bagaimana Pak? Coba Bapak jelaskan apa saja yang Bapak ketahui, kataku. Jadi gini, kemarin setelah kalian datang kemari dan menjelaskan apa yang sedang kalian lakukan, Bapak langsung menelpon Pak Rahmat. Beliau ini bagian pengecek kesehatan jasmani bagi para calon guru, katanya. Terus, jawab kami. Nah, menurut penuturan Pak Rahmat ada satu orang yang memiliki ciri-ciri seperti yang kamu bilang kemarin. Dia adalah guru olahragamu. Dia orang yang berbahaya karena memiliki keahlian bela diri. Dia juga memiliki ilmu kanuragan yang lumayan, jelas beliau. Aku yang mendengar penjelasan guruku cukup kaget mendengar siapa pelakunya. Menurutku guru olahragaku ini orangnya baik dan pandai bergaul dengan anak muridnya. Ya walaupun matanya suka jelalatan kalau ada guru perempuan dan wali murid wanita. Tapi aku pikir mungkin jiwanya masih muda. Ah, yang bener Pak. Masa beliau orangnya? Perasaan beliau itu orangnya baik Pak, kataku. Ya, kamu buktikan saja sendiri. Bapak punya strategi, coba kamu lakukan, kata beliau serius. Rencana apaan Pak? Jawabku penasaran. Setelah dari sini kamu pergilah ke rumah guru olahragamu, minta remedi. Dia pasti menyarankan untuk remedi besok pagi. Di lapangan umum biasa murid-murid melakukan olahraga. Beliau mulai menerangkan strateginya. Iya ya, terus Pak, jawabku sambil manggut-manggut. Nah, saat di lokasi pasti masih sepi kan? Coba kamu pancing-pancing dengan pertanyaan tentang hantu Susi itu. Kembali guruku menerangkan. Iya ya, terus, jawabku. Kalau dia memang bersalah, dia pasti gugup dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Kamu tekan terus dengan pertanyaan tentang Susi sampai dia terpojok. Lalu kamu suruh Susi menampakkan wujudnya pada guru olahragamu. Saat itu kita rekam dan kita ambil pengakuan dia. Guruku masih menjelaskan. Iya ya terus, kataku. Brak! Suara meja digebrak oleh guruku. Kamu itu, ada orang dari tadi menjelaskan. Kok iya terus saja?
Didengerin apa tidak tadi penjelasan Bapak? Kata beliau marah. Aku dan kedua sahabatku sangat kaget karena suara gebrakan pada meja. Bahkan Teddy yang sedang meminum kopi sampai tersedak dan berlari keluar rumah sambil menutup mulut dan hidungnya. Suara Teddy terbatuk-batuk di luar rumah guruku. Maaf Pak, denger kok, saya memperhatikan kok Pak. Kataku menahan tawa melihat Teddy. Kulihat Sinyo juga menahan tawa dengan menghadap ke belakang lalu menutup mulutnya. Bapak pintar juga ya, aku saja gak kepikiran sampai situ, jawabku. Ya iyalah, kalau tidak pintar gak mungkin jadi guru, jawabnya. Setelah berbincang-bincang dan mengatur strategi, kami memutuskan untuk pamit dan langsung menuju rumah guru olahragaku. Pak, kami pamit dulu ya, mau langsung menuju rumah guru olahraga, kataku. Ya sudah, ingat, hati-hati, dia bukan orang sembarangan, kata beliau mengingatkan. Tenang Pak, sama-sama paham, doakan saja, kataku. Setelah itu aku mencium tangan beliau dan langsung menjalankan rencana kami. Di tengah jalan tadi mengajak berhenti sejenak untuk minum es tebu. Ntar berhenti dulu, kita beli es tebu dulu lah. Gak enak banget mulutku, kesedak kopi sampai ke hidung-hidung, kata Teddy. Aku hanya manggut-manggut tanda setuju. Haha, enak gak Ted? Aku dari tadi pengen ngakak, aku tahan, timbal Sinyo. Enak dukmu, kata Teddy. Akhirnya kami mampir sejenak sambil menghabiskan sebatang rokok dan minum es tebu. Setelah merasa sudah segar, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah guru olahragaku dan terduga sebagai tersangka utama. Sesampainya di sana, aku memarkir motor lalu mencoba mengetuk-ngetuk pintu. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum, teriakku sambil menggedor-gedor pintu. Tak ada jawaban dari dalam. Assalamualaikum. Kembali kuulangi hal yang sama. Nyari siapa dek? Kata tetangga guruku. Nyari Pak, iya Bu, saya muridnya mau minta remedi, kataku. Oh, di belakang paling dek, coba aja lewat samping. Biasanya jam segini orangnya di belakang rumah mengurus pohon, kata tetangga guruku. Oh iya, terima kasih ya Bu, jawab kami hampir bersamaan. Kami pun langsung menuju samping rumah, dan benar saja ada jalan kecil untuk menuju ke belakang. Namun saat hampir sampai ke belakang, aku dihadang sosok genderuwo dengan mata yang merah serta badan penuh bulu, taring panjang, dan kuku panjang pada jari-jarinya. Sosok itu melihatku dengan tatapan tidak suka dan seakan ingin mengusirku. Nyok, Ted, mundur sebentar, ada sosok yang menghadang kita, kataku. Yang bener Pe, sosok apaan? Kata Sinyo. Genderuwo, kayaknya bener apa yang dibilang guru bahasa Inggrisku. Dia ini juga mempelajari ilmu-ilmu, jelasku. Mereka pun mundur beberapa langkah. Pergi, kata sosok itu sambil menggeram dan menunjuk dengan kukunya yang panjang. Aku tidak akan pergi. Aku ada urusan dengan pemilik rumah ini, jadi jangan mengganggu, kataku berkomunikasi dengan batin. Sosok itu tidak menjawab, malah mencoba mencakarku. Aku menutup mata dan membaca mantra. Kuku sosok itu tertahan tepat di depanku. Kalau kamu mengganggu jangan salahkan aku kalau harus membakarmu, kataku. Sosok itu tidak bergeming dan coba terus melawanku. Aku kembali membaca mantra sambil menunjuk sosok itu dengan jari telunjukku. Panas. Teriak sosok itu dan kemudian menghilang. Aku pun menyuruh Teddy dan Sinyo menunggu di luar. Takut akan terjadi hal buruk jika ikut denganku. Nyok, Ted, tunggu di luar saja ya. Aku masuk sendiri saja, kataku. Mereka mengangguk kompak dan duduk di atas motor. Aku langsung masuk ke belakang rumah guru olahragaku dan kulihat dia sedang menyiram tanaman dengan hanya menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju. Aku lihat bekas luka pada punggung guru olahragaku itu. Ternyata benar, dia orangnya, batinku. Assalamualaikum Pak, kataku. Waalaikumsalam, katanya sambil menengok ke arahku. Oh, Hupe, ada apa Pe?
Tanyanya. Begini Pak, saya mau minta perbaikan nilai pada Bapak, jawabku. Ayo masuk dulu, tawar guruku. Ah, nggak usah Pak, di sini saja. Lagian saya juga sama temen di depan lagi jagain motor, kataku beralasan. Oh gitu, ya udah kamu bisanya kapan? Besok pagi jam 6 mau? Di lapangan biasa ya? Tanya guruku. Bisa Pak. Ya sudah kalau begitu besok pagi saya datang, jawabku. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Gak enak teman nungguin, tambahku. Oh iya, ya sudah besok Bapak tunggu ya, katanya. Aku hanya mengangguk dan bersalaman lalu pamit. Aku pun keluar rumah guruku dan langsung mengajak Sinyo dan Teddy pergi. Saat di jalan kedua sahabatku bertanya, P, gimana sesuai rencana nggak? Tanya Sinyo. Syukur, semuanya sesuai rencana. Aku yakin sekarang dia memang pelakunya. Tadi aku lihat bekas luka di punggungnya karena dia tidak memakai baju, jelasku. Baguslah kalau pelakunya sudah ketemu. Sekarang tinggal melanjutkan sesuai rencana, potong Teddy. Makasih loh dan nolongin aku. Emang kalian the best lah pokoknya, kataku. Alah, blegedes. Kayak berteman setahun 2 tahun aja. Kita akan berteman dari orok, Pe, kata Sinyo. Oh, dari dalam perut malahan, tambah Teddy. Hahaha. Kami tertawa bersamaan. Akhirnya kami pulang menuju rumah Teddy siang itu, karena ada janji dengan teman dari Bali untuk mabar game online. Semoga semua ini lekas selesai, batinku. Keesokan harinya pagi-pagi pukul 5:30, aku berangkat menuju lapangan sesuai dengan kesepakatan kemarin. Aku mengajak sosok Susi, Sinyo, Teddy, dan beberapa teman lain, termasuk Mbak Putri, hanya untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang tidak diinginkan. Sesampainya di sana ternyata guruku belum datang. Akhirnya kami melakukan pemanasan sendiri dan berlari-lari kecil untuk mengisi waktu. Tak berselang lama akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Namun ternyata dia tidak datang sendirian. Dia juga bersama sosok makhluk bertubuh besar dan berwarna merah serta membawa sebuah gada. Ternyata dia membawa penjaga juga. Aku atau dia sebenarnya yang dijebak di sini, batinku. Susi langsung bersikap aneh melihatnya. Dia begitu marah dan menggeram, seperti ingin menyerang guruku saat itu. Ah, iya dia orangnya, kata sosok Susi. Tenang Susi. Mbak Putri, tolong tenangkan Susi. Aku tidak mau rencana kita hancur, kataku berkomunikasi dengan batin. Mbak Putri pun menahan Susi dan menenangkannya. Guruku akhirnya turun dari sepeda motor, lalu menghampiri kami. Dia melihatku dan tersenyum aneh sebelum berdiri di depanku. Entah apa arti senyumannya itu. Ini kok rame-rame? Bukannya yang murid saya cuma 1, kata guruku. Iya Pak, kami sahabatnya Upe mau menemani dia remedi biar tidak sendirian, kata Sinyo menjelaskan. Kembali guruku tersenyum aneh dan melirikku dengan tatapan tajam. Aku membalasnya dengan tatapan yang tak kalah tajam. Tiba-tiba terasa sebuah setruman di badanku. Aura tubuh guruku juga terlihat meluap-luap. Aku tahu dia mengeluarkan auranya mencoba mengintimidasiku. Aku juga tahu kalau dia sebenarnya melihat Susi dan beberapa sosok di belakangku. Sebenarnya apa rencananya? Aku tahu dia bisa melihat mereka. Makanya dia bilang kok rame-rame. Aku akan ikuti permainanmu, Pak, batinku. Oke, kalau begitu pertama kita pemanasan dulu, kata guruku. Kita sudah pemanasan tadi Pak, langsung saja, jawabku. Oh ya, bagus. Kalau begitu kita mulai lari mengelilingi lapangan 5 kali, katanya. Siap Pak, jawabku singkat. Kami pun mulai berlari mengelilingi lapangan. Mata guruku tak lepas dariku. Dia selalu melihatku dan kubalas menatapnya. Setelah berlari mengelilingi lapangan, aku kembali menghadap guruku. Sudah Pak, kataku. Oke, kita lanjut push up 25 kali, katanya sambil mencatat nilai. Cih, bertele-tele, batinku. Setelah selesai kembali, guruku kembali mencatat nilai. Oke, sekarang sit up 25 kali.
Kembali perintahnya. Aku pun kembali melaksanakannya. Setelah selesai aku kembali melapor. Sudah pak, kataku. Hahaha. Dia tertawa aneh. Kini pandangannya mulai berbeda. Kok malah ketawa pak? Udah selesai, tanyaku. Itu yang perempuan kok pada nggak ikutan? Katanya dengan tatapan marah. Dek. Aku sempat kaget dengan ucapannya. Ternyata benar dugaanku. Dia memang bisa melihat mereka. Auranya juga lumayan kuat. Batinku. Perempuan yang mana pak? Ah bapak ini jangan horor lah, pancingku. Lama gak ketemu ya Susi? Kenapa? Kamu mau balas dendam? Kata guruku mengacuhkan pertanyaanku. Susi kembali berontak. Tanpa aba-aba dia langsung terbang menuju guruku dengan cakarnya. Namun makhluk raksasa berkulit merah yang dari tadi hanya duduk menyaksikan kini berdiri. Suara gada makhluk itu mengenai Susi dan membuat Susi terpental jauh, namun ditahan Mbak Putri. Makhluk itu tertawa kencang. Nyok, Ted, mundur dulu. Keadaan mulai gak bagus, kataku. Iya paham, kata Teddy dan mulai mundur diikuti Sinyo. Maaf pak, bukannya saya ikut campur. Tapi yang namanya salah tetaplah salah. Harus dipertanggungjawabkan, kataku. Lebih baik kamu tidak usah ikut campur, Pe. Daripada nanti kamu aku hajar, katanya. Jangan sombong, Pak. Di atas langit masih ada langit, kataku so bijak. Saat aku bicara tanpa babibu, makhluk besar itu mengayunkan gadanya padaku. Suara senjata gada makhluk itu ditangkis Mbak Putri. Jangan sekali-kali kamu menyakiti dia. Kamu tidak tahu siapa anak itu. Sebaiknya jangan memancing emosinya, kata Mbak Putri. Makhluk besar itu hanya tertawa di depan Mbak Putri. Mbak Putri dan makhluk itu pun bertarung di tengah lapangan, membuat angin bertiup kencang karena benturan energi mereka. Pagi yang seharusnya mulai cerah saat itu hanya mendung petang dan tiupan angin kencang yang membuat tidak terlihat aktivitas manusia di dekat kami. Hanya beberapa sosok yang tak terlihat sedang menyaksikan pertarungan makhluk raksasa itu melawan Mbak Putri, tapi tidak berani mengganggu. Saat sedang menyaksikan pertarungan, tiba-tiba aku terdorong bahkan sampai jatuh berguling-guling di lapangan. Ah, anjir, teriakku karena merasakan sakit tepat di dadaku. Aku lengah saat menyaksikan pertarungan Mbak Putri. Ternyata guruku menyerangku dengan tenaga dalam. Untung tidak terlalu parah, hanya membuatku sesak nafas. Kalian tolong serang dia. Aku mau mengatur nafas sebentar, perintahku pada 3 sosok genderuwo, pocong, dan ular yang aku bawa dari rumah. Walau aku yakin mereka tidak akan menang, aku sempat menyesal juga. Kenapa tidak aku mengajak sosok yang lebih kuat? Aku terlalu meremehkan, padahal guru bahasa Inggrisku sudah mengingatkan, batinku. Kulihat sosok yang membantuku dan Susi terpental ke depan karena beradu energi dengan guruku. Aku pun langsung duduk bersila dan menempelkan kedua tanganku tepat di depan dada. Aku mencoba mengatur nafas dan membaca mantra, walau dadaku masih terasa sesak. Saat nafasku kembali normal dan rasa sakit di dadaku mereda, aku kembali bangkit dan langsung berjalan menuju guruku. Aku melihat para sosok yang membantuku sudah kalah telak dan lenyap begitu saja. Bahkan Susi yang energinya lebih kuat dari sosok-sosok yang aku bawa sudah tidak berdaya. Aku pun mengambil kuda-kuda dan aku menyerangnya dengan tenagaku. Guruku menahan dengan tenaganya, namun dia kurang siap dan terpental. Satu sama, emang enak diserang pas gak siap. Nyesek kan? Batinku. Kulihat guruku terbatuk-batuk sambil memegang dadanya. Sudahlah pak, semuanya telah berakhir, kataku. Namun kembali guruku mencoba menyerang. Kali ini aku sudah siap. Kami kembali beradu energi dan kembali guruku terpental sampai batuk darah. Mbak Seno, tolong, kata guruku. Namun tidak ada yang terjadi. Mbak Seno, tolong. Kembali dia meminta tolong. Suara angin kencang berembus dan suara sesuatu terjatuh sampai membuat tanah bergetar. Namun aku tahu hanya kami yang merasakan, karena dari pengalaman yang sudah-sudah, memang hanya aku dan mereka yang paham saja, yang bisa merasakan.
Kulihat ke arah suara itu berasal. Aku pun tersenyum melihat Mbak Putri menang melawan sosok raksasa dan membuatnya lenyap. Kulihat Mbak Putri tampak marah sekali. Baru kali ini aku melihat sosok Ayu itu sampai seperti ini. Aku kembali menatap guruku itu. Masih mau dilanjut, Pak? Sudahlah, semuanya sudah berakhir. Akui saja semua kesalahan Bapak dan bertanggungjawabkan semuanya, Pak. Kataku. Dia hanya menunduk dan mengangguk pelan. Aku pun mengambil handphoneku lalu mulai merekam semua pengakuannya. Setelah itu kami bersama-sama menuju rumah kepala sekolah dan menunjukkan semua bukti dan menyerahkan guru olahragaku untuk diproses secara hukum. Akhirnya aku pamit pulang dengan tubuhku terasa lemas dan dadaku kembali sakit. Aku meminta Sinyo dan Teddy mengantarkanku ke rumah dan menuju ke kamarku. Saat di kamar, aku berterima kasih dengan tulus kepada mereka. Nyok, Ted, makasih banyak ya sudah mau nemenin aku menyelesaikan semua ini. Walau kalian harus ikut dalam bahaya, kataku. Alah, bantu apaan? Orang kita cuma diem aja kok, kata Teddy. Ah, ya sudah, Pe. Aku pulang ke rumah Teddy dulu. Ngeri di sini, hawanya anyep. Dingin enggak, panas juga enggak. Pasti banyak yang horor-horor di kamarmu, kata Sinyo. Namanya juga kamarnya Bos Demit, sahut Teddy. Aku hanya tertawa saja mendengar ocehan mereka. Akhirnya semuanya telah berakhir, batinku. Akhirnya Sinyo dan Teddy pulang dari rumahku. Guru olahragaku dikeluarkan dari sekolah dan menyerahkan diri pada polisi ditemani kepala sekolahku. Susi, dia jadi ikutan tinggal di rumahku, ikut Mbak Putri sampai saat ini. Tapi energinya sudah tidak seburuk dulu. Itulah akhir cerita yang berjudul Misteri Kematian Susi yang ditulis oleh Mas Hupe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.